Halo, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar sesuatu yang menarik hari ini. Kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting di dunia teknologi informasi, khususnya di bidang open source programming, yaitu Android. Kalian tentu tidak asing dengan sistem operasi ini, bukan? Mulai dari ponsel pintar, tablet, hingga perangkat lainnya, Android sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mari kita kupas tuntas bagaimana arsitektur Android bekerja dan mengapa sistem ini begitu relevan untuk kalian, para calon ahli TI. Arsitektur Android, memahami dasar-dasarnya. Sebelumnya, tolong ubah resolusi video ini menjadi 1080 pixel agar gambar berikutnya bisa terbaca. Mari kita mulai dengan memahami gambar yang saya tampilkan, yaitu struktur utama dari Android Software Stack. Struktur ini terdiri dari beberapa lapisan utama: Linux Kernel, Hardware Abstraction Layer atau HAL, Android Runtime, Native C++ Libraries, Java API Framework, dan System Apps. Pada bagian paling bawah, terdapat Linux Kernel, yang menjadi fondasi sistem operasi Android. Kernel ini memungkinkan Android memanfaatkan fitur keamanan kunci dan menyediakan antarmuka bagi pengembang perangkat keras untuk membuat driver. Contohnya, perangkat kalian seperti kamera ponsel atau Bluetooth, semuanya memanfaatkan driver yang dibangun di atas kernel Linux ini. Sebagai mahasiswa Gorontalo, kalian bisa melihat penerapan Linux kernel pada aplikasi seperti Gojek atau Grab, yang menggunakan sensor GPS pada ponsel Android kalian untuk menentukan lokasi penjemputan dengan presisi tinggi. Hardware Abstraction Layer atau HAL. Lapisan ini adalah jembatan antara perangkat keras dan API tingkat tinggi yang digunakan pengembang aplikasi. HAL memudahkan pengembang untuk mengakses perangkat seperti kamera, mikrofon, dan Bluetooth tanpa perlu memahami detail perangkat kerasnya. Misalnya, ketika kalian membuka aplikasi Zoom di ponsel untuk kuliah daring, sistem Android akan memanfaatkan HAL untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon kalian. Hubungan antara HAL dan Linux kernel sangat penting, karena HAL menggunakan driver yang disediakan oleh kernel untuk mengontrol perangkat keras. Jadi, setiap fungsi hardware yang dipanggil dari HAL sebenarnya berjalan di atas kernel. Android Runtime atau ART. Pada perangkat Android modern, yaitu versi 5 ke atas, setiap aplikasi berjalan pada prosesnya sendiri menggunakan Android Runtime atau ART. Fitur penting ART termasuk Ahead of Time atau AOT, dan Just in Time atau JIT Compilation untuk mempercepat eksekusi aplikasi, Garbage Collection yang dioptimalkan untuk mengelola memori, debugging yang lebih baik untuk pengembang aplikasi, seperti deteksi crash yang akurat. Kalian yang sedang belajar membuat aplikasi berbasis Android dengan Android Studio akan merasakan bagaimana ART mempermudah pengujian dan debugging aplikasi. Hubungan antara ART dan HAL terlihat ketika aplikasi meminta akses ke perangkat keras. ART akan memanggil fungsi dari HAL, yang pada gilirannya berinteraksi dengan driver di kernel untuk mengakses perangkat keras. Native C++ Libraries. Beberapa layanan inti pada Android seperti OpenGLES untuk grafis 2 dimensi dan 3 dimensi, serta Media Framework untuk pemrosesan audio-video dibuat menggunakan pustaka asli ini. Contoh sederhana, aplikasi pemutar video seperti YouTube memanfaatkan pustaka ini untuk menampilkan video dengan kualitas tinggi. Bagi kalian yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis grafis tinggi atau GIM, pustaka ini menjadi elemen penting yang bisa diakses menggunakan Android NDK atau Native Development Kit. Pustaka ini digunakan oleh lapisan di atasnya, yaitu Java API Framework, untuk menyediakan fungsi-fungsi inti yang kemudian diterjemahkan ke dalam aplikasi. Java API Framework. Bagian ini adalah tempat para pengembang aplikasi berinteraksi langsung dengan sistem Android. Dengan API ini, kalian bisa membangun berbagai fitur menarik untuk aplikasi kalian. Misalnya, View System membantu membuat antarmuka pengguna seperti tombol, daftar, atau kotak teks. Notification Manager mengirim notifikasi untuk mengingatkan pengguna, seperti notifikasi dari Shopee yang mengingatkan flash sale. Content Providers memungkinkan aplikasi untuk berbagi data, seperti berbagi kontak atau foto. Framework ini sangat membantu kalian untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan implementasi tingkat rendah.
Java API Framework menggunakan layanan yang disediakan oleh native libraries untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti pengolahan grafis atau pemutaran audio. Jadi, lapisan ini menjadi penghubung antara aplikasi dan pustaka bawaan Android. Sistem apps atau aplikasi-aplikasi sistem. Lapisan paling atas adalah aplikasi bawaan Android seperti email, kalender, dan kamera. Aplikasi ini selain berfungsi sebagai layanan pengguna, juga memberikan fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh aplikasi pihak ketiga. Sebagai contoh, jika kalian ingin membuat aplikasi perpesanan, kalian bisa memanfaatkan aplikasi SMS bawaan tanpa harus membuat sistem pengiriman pesan dari awal. Lapisan sistem apps berinteraksi erat dengan Java API Framework, menggunakan API yang tersedia untuk menjalankan fitur seperti notifikasi, akses data, atau navigasi antarmuka. Sebagai mahasiswa teknik informatika, penting bagi kalian untuk memahami bagaimana sistem operasi, seperti Android, membuka peluang untuk inovasi teknologi. Kalian dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan aplikasi yang relevan bagi masyarakat Gorontalo, seperti aplikasi berbasis lokal untuk promosi wisata, pemesanan hasil laut, atau aplikasi edukasi berbasis Android. Misalnya, dengan memanfaatkan Java API Framework dan Android Runtime, kalian dapat membuat aplikasi pemantauan cuaca untuk membantu para nelayan di Gorontalo agar dapat melaut dengan aman. Atau, kalian bisa mengembangkan aplikasi berbasis GPS yang dapat memandu wisatawan menjelajahi destinasi wisata seperti Pantai Olele atau Pulau Saronde.